Assalamualaikum, selamat ketemu di channel Jogja Cerdas. Kali ini Jogja Cerdas ketamuan tokoh cerdas. Ini aslinya bukan Jogja ya? Saya asli dari Banyuwangi. Iya, ini Gus Bahrul. Wah, mohon. Gus Bahrul siapa? Saya Bahrul Fauzi Rosidi. Rosidi. Ya kebetulan ya salah satu ya kebetulan mbah-mbah itu berjuang di wilayah itu sehingga banyak yang menyebut-nyebut seperti itu. Tapi kayaknya saya belum pantas ya. Sebutan seperti itu. Ya, Gus Bahrul ini menurut tim Jogja Cerdas ini termasuk orang cerdas yang ada di Jogja. Tapi ini aslinya bukan Jogja ya, Mas ya? Saya asli Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi itu Pojok Jawa Timur ya? Ya. Okay. The Sunrise of Java, munculnya matahari pertama dari tanah Jawa pertama. Wes, luar itu biasa. dari Banyuwangi. Oh gitu ya. Itu banyak ikan sana ya? Oh, sana nomor 2 di Indonesia setelah Bagan Siapi Api. Untuk yang wisatanya itu nomor 2 dunia setelah Hawaii. Kita kapan-kapan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan kita surfing bareng-bareng di Banyuwangi. Itu luar biasa. Itu masanya itu sekitar April sampai November, itu anginnya bagus. Oh ya, dahsyat. Oke, guys, tim Jogja Cerdas ini tertarik dengan Gus Bahrul ini. Nanti ada banyak poin tentang Gus Bahrul, nanti bisa di-sharingkan karena Gus Bahrul ini dosen juga ya Mas ya di UGM ya. Saya di bidang ekonomi, wilayah keahlian saya bidang keuangan finance. Jadi mengajar di UGM di bidang manajemen. Bidang spesialisasi saya di wilayah finance. Iya. Waduh, luar biasa. Financial, jadi keuangan dibagi jadi 2, personal finance sama corporate finance. Gitu. Saya masuk di wilayah itu. Oke, Gus. Cuman gini yang saya pernah dengar, jadi sesuatu yang unik dari Gus Bahrul ini, ternyata Gus Bahrul itu di kandungan ibunya 12 bulan. 11-12 bulan. Wah, itu luar biasa sekali. Dapat bonus. Ini gimana ini ceritanya, kan ibu itu biasanya 9 bulan ya. Bahkan ada yang cuma 7 bulan udah lahir. Nah, kalau 12 bulan. Jadi guys, ini luar biasa ini, coba perhatiin ini. Karena memang kalau Gus ini 12 bulan di kandungan ibunya, ini ceritanya gimana Gus? Ceritanya ya setiap orang tua pasti khawatir ya, apalagi seorang ibu saja itu. Lawang tangga kemarin itu perasaan yang hamil duluan saya, habis itu terus baru beberapa bulan kemudian tetangga yang hamil, kok dia sudah melahirkan saya belum. Habis itu terus masa kandungan 9 bulan itu kan ketakutannya luar biasa ya. Harus kalau memakan lebih dari itu kan dikhawatirkan bayi itu meminum air ketuban, itu otomatis kan menjadi racun dan itu berbahaya bagi bayi, bisa mengakibatkan kematian. Tapi nggak tahu setiap ibu itu ke bidan, karena memang di daerah kami di daerah Banyuwangi Selatan itu kan ditanganinya oleh bidan. Itu bidan itu selalu mengatakan belum waktunya. Sudah 9 bulan sudah cek belum ini. Ya secara medis sedang berusaha untuk secara medikal ya, entah ke bidan, nggak tahu saya itu sudah ada konfirmasi ke rumah sakit atau belum, tapi masa itu sepertinya bidan itu sudah luar biasa bagi kami. Itu belum waktunya. Habis itu ibu pas waktu 9 bulan lebih sedikit ke bidan lagi, belum waktunya. 10 bulan belum waktunya. 11 bulan masih belum. Habis itu terus ini kok tangga-tangga ini sudah pada melahirkan, ini kok saya belum. Luar biasa sekali sampai 12 bulan ya. Iya. Terus akhirnya lahirnya normal atau lahirnya normal? Lahirnya normal. Cuma saya mengambil beberapa pelajaran dari situ yang juga diceritakan oleh ibu maupun oleh almarhum bapak dan kakek saya ya. Yang nggak tahu itu istilahnya itu, mungkin saya hanya mengambil hikmahnya saja, tapi kok bagi saya itu cukup mendarah daging gitu, pesan-pesan seperti itu. Ya, mungkin pesannya mau diceritakan setelah pertanyaan atau mungkin saya ceritakan. Nggak, sebelum cerita nih. Ibu waktu itu nggak sakit atau nggak
Tidak. Jadi menjalani itu dengan sehat walafiat gitu. Menjalani tersebut dengan sehat Luar walafiat. biasa, wah ini kebesaran Tuhan ya. Ya, betul. Oke, tapi begitu lahir Gus Bahrulnya juga sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah, iya. Ya iyalah, 9 bulan aja melahirkan ASEAN 12 bulan kan, wah ini anak ajaib ini ya. Cuma pas waktu itu dapat sebutan di desa itu kan, kalau mau makan ibu-ibu kan menimbangkan bayinya itu di posyandu itu ukuran bayinya lebih gede. Oh jadi memang lebih gede ya. Jumlah masanya lebih besar mungkin ya, gara-gara kelamaan. Iya ini ya, oke Ibu luar biasa. Mungkin ada nilai pelajaran apa yang mungkin dari agama atau dari nilai-nilai yang dipelajari ini, pengalaman ini mengandung apa sih buat Mas Bahrul? Kalau saya melihatnya ini lebih ke riyadhah. Kalau bahasa kami ya. Iya. Riyadhah itu bisa berarti wilayahnya itu jadi mengangkat beban hidup ya. Oh gitu. Karena bapak ibu itu tidak punya putra itu 15 tahun. Oh. 15 tahun, habis itu terus namanya orang berumah tangga kan juga tentu impiannya punya putra. Iya. Tapi kok tidak kunjung muncul. Setelah itu karena memang kultur kami memang kultur Nahdlatul Ulama ya. Itu bapak sama ibu itu disuruh puasa. Oh. Iya. Puasa itu tidak hanya setahun 2 tahun, itu ya terhitung puluhan tahun ya. Menuju 15 tahun tersebut. Iya. Kalau saya melihat akhirnya memang apa ya, kalau orang itu puasa itu kan memang membangun jarak dengan nafsu ya. Mungkin ruh itu, pelajaran itu, beban berat itu, impian-impian itu akhirnya ya terakumulasi dalam jawaban-jawaban. Apakah itu jawaban 12 bulan, apakah juga mungkin itu akhirnya ya bonus nama dan macam-macam itu. Saya mengarahnya ke sana. Walaupun ada istilah yang mengatakan itu, walaupun istilah itu anta turid ana urid wallahu lima yurid. Jadi jenengan itu punya kehendak. Saya juga punya kehendak. Tapi perlu dipahami Tuhan itu yang lebih berkehendak. Luar biasa. Jadi ya itu yang pegangan dari orang tua kami, orang tua saya khususnya, menunggu masa-masa yang ditunggu-tunggu tersebut. Nah guys, ini pelajaran yang luar biasa buat kita-kita yang di bulan suci Ramadan ini berpuasa. Ini puasa itu sungguh indah dan sungguh diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini ternyata Gus Bahrul ini lahir, kenapa unik sampai 12 bulan? Karena memang itu sebuah jawaban doa yang luar biasa. Jawaban doa puasa yang bertahun-tahun juga, bahkan sampai 15 tahun ya Gus ya. Iya, 15 tahun. Itu luar biasa Gus. Oke, yang terakhir ini Gus. Ini nih gini. Channel ini akan berlanjut, makanya jangan lupa subscribe. Karena tidak mungkin kita selesaikan cerita ini. Panjang. Karena panjang sekali nih Gus Bahrul ini akan cerita. Tapi begini Gus, yang terakhir. Jadi ini kenapa ceritaan Gus ini kita pengen sharingkan di Jogja Cerdas? Karena ini kan pas hari Kartini. Ya, ini ibunya Gus Bahrul ini namanya siapa Gus? Ibu Siti Badriah. Ibu Siti Badriah ini luar biasa. Nah, apa pesan tentang ibu ya? Kita harus bagaimana, lalu ibu juga seorang wanita harus bagaimana. Karena ini pengalaman Ibu Siti ini dahsyat sekali nih, melahirkan seorang Gus Bahrul yang sekarang salah satu tokoh muda cerdas di Jogja. Gimana Gus? Luar biasa. Kalau umpamakan ibu itu sudah menjadi nyawa pertama ya, bukan nyawa kedua. Jadi muncul, istilahnya tidak hanya munculnya saya dan adik-adik saya, tapi saya per hari ini duduk di sini itu tanpa peran ibu tidak mungkin. Iya. Termasuk juga pas waktu saya masuk pertama kali di UGM, kami itu kan kebetulan juga bukan dari keluarga yang berada, membayar SPP nggak mampu, bapak itu sampai stroke saat itu, hanya untuk membayar SPP pertama. Di situ semua akhirnya ibu yang bekerja keras, menggantikan semua topangan ekonomi dan lain-lain. Ya ibu itu bagi saya adalah nyawa pertama. Kalau ada yang suruh saya itu nyium, nggak hanya nyium kaki ya, kalaupun memang disuruh
nyium kotorannya ibu kalau itu memang diminta ya saya cium. Karena bukan tentang bagaimana mencium kotoran tersebut, tapi tentang saya membutuhkan ridho itu. Keridhoan itu yang saya butuhkan. Dan dengan ibu ridho, faktanya hidup saya menjadi lebih lempeng. Amin, amin. Saya menjalani kehidupan menjadi lebih serba nyaman. Dan itu semua menurut saya dari ibu. Bapak pun itu juga menyadari perjuangan ibu itu luar biasa. Ibu, semuanya ibu. Di hari menjelang hari Kartini, menjelang hari ibu ke depan ini, ibu itu ya gimana ya, itu sudah tidak bisa digambarkan ya, sulit ya menceritakan bagaimana luar biasanya seorang ibu. Ya luar biasa. Kalau saya menjelaskan dalam, ya mungkin laki-laki itu bukan tipe orang yang bisa menangis ya, tapi posisi ibu luar biasa. Ya mungkin itu nangisnya nanti dikredit pas satu bulan. Luar biasa guys. Ini pas Mas Bahrul cerita ini pas ada halilintar dari kejauhan terdengar di ruang Jogja Cerdas ini. Guys, salah satu ciri orang cerdas adalah hormat pada orang tua dan ibunya. Salam Jogja Cerdas, kita ketemu lagi besok ya.